Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Komalasari dari 4B PGSD, ingin mempresentasikan tentang Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia merupakan suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum yang di dalamnya menetapkan lembaga-lembaga yang tetap mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Ciri-ciri pemerintah yang konstitusional yaitu memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintah yang otoriter. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi secara umum memiliki sifat formil dan material. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang bersifat tertulis. Dalam suatu ketatanegaraan, suatu negara, dalam pandangan ini, suatu konstitusi bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis yang diundangkan, misalnya UUD 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat 3 unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu 1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintah. 2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak melalui warga negara. Yang ketiga, prinsip-prinsip mengenai hubungan antar warga negara dan pemerintah. Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar pada suatu negara. Sedangkan konstitusi di samping memuat aspek hukum juga memuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu politik pada masa tertentu suatu negara. Pada suatu negara selalu mengalami perkembangan politik. Dengan demikian rupa, konstitusi pun juga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik suatu negara. Demikian pula Indonesia telah mengalami perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan politik sejak pelaksanaan konstitusi di Indonesia. A. Konstitusi sebagai pembatas dan pengawas terhadap kekuasaan politik. Pembagian dan pembatasan tugas oleh Montesquieu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah legislatif, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman. Yang ketiga, eksekutif, pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. 3. Fungsi konstitusi sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan. Konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit yaitu berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitualisme yang dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikarenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Yang ketiga, konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan
penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. B. Memberikan suatu kerangka dasar hukum bagi perubah masyarakat yang dicita-citakan. Yang C. Dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak atas warga negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.